Acara ini dipersembahkan oleh... Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today, dan pemirsa, ini sepekan jelang Lebaran, Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Ya, pemudik yang telah diberangkatkan ini dari Stasiun Lempuyang ini mencapai lebih dari 5.000 orang. Sepekan jelang Lebaran, Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Pemudik didominasi oleh kalangan mahasiswa yang sudah memasuki masa libur kuliah. Kebanyakan pemudik akan pulang ke kampung dengan tujuan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Semarang, Purwokerto, Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi. Meski sempat kesulitan saat memesan tiket Lebaran, bagi pemudik, kereta api selalu menjadi transportasi favorit untuk mudik karena memiliki ketepatan waktu tiba. Jogja kan masih kejangkau ya, pakai kereta juga cuma 2 jam, jadi nyaman aja naik kereta, tinggal duduk 2 jam nyampe di Jogja. Kalau tiketnya sendiri gampang nggak Mas pas mesen kemarin? Kemarin agak susah sih, udah mulai agak susah karena mungkin udah mulai masuk musim mudik ya Mas, jadi agak susah. Tapi kalau yang kemarin sebelum minggu kemarin itu masih. Sementara itu di masa angkutan Lebaran, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 22 kereta jarak jauh reguler dan 11 kereta jarak jauh tambahan. PT KAI juga melaporkan hingga 23 Maret 2025, pemudik yang telah diberangkatkan dari Stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejak pagi, Stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan arus mudik. Puncak arus mudik mencapai 100% okupansi akan terjadi di 28 Maret 2025. Kepadatan penumpang mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen pagi tadi. Banyak dari mereka merupakan pekerja yang telah mendapatkan libur lebih awal dan memutuskan mudik lebih cepat untuk menghindari lonjakan jelang Lebaran. Pemudik yang memilih menggunakan kereta api mengaku lebih nyaman karena perjalanan lebih tertib dan tepat waktu. Pembelian tiket pun telah dilakukan sejak jauh hari untuk mengamankan ketersediaan kursi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi 28 dan 29 Maret dengan okupansi mencapai 100%. Bagi pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, kami mohon Ya pemirsa, untuk informasi terkini kami sudah bergabung dengan rekan kami Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan ada Camar Henda di Gerbang Tol Cikata Karawang Jawa Barat. Namun kami akan ke Wenda di Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Selamat pagi Wenda. Wenda, pantauan arus mudik di sana seperti apa pagi hari ini? Ya, selamat pagi Arlista, Togi dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus mudik di Stasiun Pasar Senen saat ini memang sudah ramai sekali, yang mana sejak pagi hari tadi ini para pemudik terus berdatangan, terutama di tempat saya melaporkan saat ini di area check-in. Sejak pagi hari tadi memang tidak pernah sepi Arlista dan juga pemirsa. Antrian di counter check-in ini sejak pagi hari tadi terus-menerus padat karena memang jadwal keberangkatan kereta juga yang cenderung berdekatan. Dan untuk para pemudik yang akan diberangkatkan pada hari ini ada sekitar lebih dari 25.000 penumpang yang akan diberangkatkan dengan menggunakan 83 perjalanan kereta api jarak jauh. Dan
selama periode angkutan lebaran yang mana KAI sudah menentukan sejak tanggal 21 April, maksud kami 21 Maret hingga tanggal 11 April, yang mana ini tiket sudah terjual lebih dari 400.000 Arlista dan juga pemirsa. Dan untuk okupansinya saat ini sudah mencapai 74%. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan mudik lebarannya dan akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, diharapkan untuk segera membeli tiketnya dari jauh-jauh hari, karena kalau tadi kami sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang, mereka juga mengaku membeli tiketnya ini dari jauh-jauh hari, ada yang dari 1 bulan sebelum keberangkatan, ada yang 2 minggu dari sebelum keberangkatan. Dan untuk puncak tertinggi atau keberangkatan tertinggi di stasiun Pasar Senen ini akan terjadi pada H-1 Lebaran atau tanggal 30 Maret nanti, yang mana akan ada sebanyak 45.000 penumpang yang akan diberangkatkan, dan okupansinya ini sudah mencapai 100%, artinya tiket keberangkatan pada tanggal 30 Maret ini sudah terjual. Dan dari pihak KAI ini terus menghimbau untuk para calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen maupun dari daerah operasi 1 KAI untuk tiba lebih awal, minimal 60 menit sebelum jadwal keberangkatan. Hal ini tentunya agar mempermudah proses boarding, dan juga diimbau untuk tidak membawa barang-barang yang berlebihan. Tentunya ini juga demi keamanan agar perjalanan mudik Anda pemirsa nyaman dan aman dan juga selamat sampai tujuan. Arlista. Baik, terima kasih Wenda atas informasinya. Selanjutnya kita ke Camar Haenda di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi, Camar. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah mulai ramai kendaraan oleh pemudik? Ya, selamat pagi menjelang siang, Togi, Arlista. Saya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama di Karawang, Jawa Barat, yang memang dari pagi sampai dengan menjelang siang ini masih terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai. Pemantauan kami dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan saat ini memang kendaraan masih didominasi oleh kendaraan sumbu 3, yakni kendaraan lebih dari 10 roda yang mengambil ataupun juga mengangkut angkutan logistik. Sementara pada pagi hari dari pukul 7 sampai dengan saat ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan, meskipun ini bisa terurai kembali baik dari kedua arahnya, yakni bus antar kota antar provinsi yang mengangkut masyarakat ataupun juga para pemudik. Nah, berdasarkan data dari kemarin memang sudah ada sekitar 38.000 lalu lintas masuk menuju ke arah Palimanan. Sementara sebaliknya yang menuju ke arah Jakarta ini berkisar 25.000. Kita bisa lihat bahwasanya ini intensitas kendaraan yang meninggalkan Jakarta sudah mulai meningkat meskipun belum signifikan. Kalau kita bandingkan dengan hari biasa yang mana bukan momentum mudik, ini terjadi peningkatan sekitar 23%. Meskipun untuk puncak dari arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Arlista dan juga Togi, ada informasi menarik berkaitan dengan diskon tarif tol yang berlaku dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28. Kalau kita melihat apabila puncak arus mudik pada tanggal 28, jadi Anda tidak harus menunggu sampai dengan tanggal 28. Anda bisa menggunakan diskon tarif tol dan juga bisa menghindari kemacetan, bisa berangkat hari ini ataupun juga sebelum tanggal 28. Selain bisa menghindari kemacetan, Anda juga bisa lebih lama berkumpul bersama dengan sanak keluarga. Saat ini situasi dan kondisi masih terpantau cukup kondusif dan belum diberlakukannya sistem kontraflow ataupun juga sistem one way dan juga ganjil genap, sehingga mungkin ini lebih nyaman bagi Anda yang akan bepergian. Pastikan kondisi kendaraan Anda prima dan juga kondisi fisik Anda prima, apalagi bagi Anda yang membawa buah hati dan juga keluarga besar. Sementara demikian, Togi dan juga Arista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Camar Haenda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada rekan Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ini dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran tahun 2025, Satlantas Polres Metro Depok bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Depok menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan awak bus. Ya, selain itu petugas juga melakukan pengecekan kelayakan bus yang hendak melakukan perjalanan dari Terminal Jati Jajar. Seperti inilah kegiatan dari Operasi Ketupat Jaya 2025 yang bertujuan untuk memastikan kesiapan armada angkutan umum dan kesehatan pengemudi bus saat mudik Lebaran.
Satu persatu awak bus yang hendak melakukan perjalanan dari Terminal Jati Jajar Kota Depok wajib melakukan pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Selain itu, petugas juga melakukan cek kelayakan bus yang hendak melakukan perjalanan dari Terminal Jati Jajar. Hal ini dilakukan guna menghindari hal yang tidak diinginkan serta resiko yang membahayakan selama perjalanan. Kita laksanakan pemeriksaan terkait pengemudi, bebas alkohol, cek kesehatan, dan fisik kendaraan itu sendiri, serta surat-surat yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa mudik dan bis-busnya ini yang membawa para pemudik aman sehingga selamat sampai dengan tujuan. Mudik aman, keluarga nyaman. Operasi Ketupat Jaya 2025 akan terus berlangsung selama periode musim mudik lebaran. Polres Metro Depok menghimbau kepada awak bus dan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bisa tak kunjung diberangkatkan, puluhan penumpang mengamuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Today pemirsa. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Masih di iNews Today, pemirsa, pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Yes, jumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mengalir berdatangan dan mengisi kantong parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan ya? Belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuin ya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bisa puluhan penumpang pesawat mengamuk di counter check-in di keberangkatan maskapai penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore. Mereka mengamuk karena tak kunjung diberangkatkan karena pesawat diduga mengalami kerusakan. Para penumpang menuntut kejelasan dari pihak manajemen maskapai penerbangan agar mereka bisa segera diberangkatkan. Pasalnya mereka sudah menunggu berjam-jam namun tak kunjung diberangkatkan. Andai kata enggak terbang, kita nggak bisa nuntut lagi, Bu. Adapun yang diberangkatkan hanya 93 orang penumpang, selebihnya diberikan kompensasi untuk menginap di hotel. Para penumpang yang mengamuk merupakan penumpang pesawat rute Jakarta-Singkawang. Para penumpang tak kunjung diberangkatkan karena pesawat mengalami kerusakan.
Ya pemirsa, kita akan memantau arus mudik di Pelabuhan Merak. Ada Syahreza Zanski dan ada di Bandara Soekarno-Hatta rekan kami Nurman Hasnugara. Kita ke Syahreza terlebih dahulu di Pelabuhan Merak. Selamat pagi jelang siang Syahreza, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah ada kendaraan yang menyeberang? Ya, Togi, Alisa dan juga pemirsa, beberapa selang waktu memang kendaraan sudah mulai masuk ke berbagai kapal yang tersedia di Pelabuhan Merak, khususnya di kawasan yang eksekutif untuk bisa masuk ke dermaga ke-6. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda, Togi, Alista, seperti inilah situasinya tampak di layar kaca Anda. Pada 30 menit yang lalu sempat padat di berbagai ruang area parkir, namun kini hanya ada di satu sisi saja. Para kendaraan ini mayoritas didominasi kendaraan pribadi, ada dari plat B dan juga plat F dan D dan AD tentunya yang ingin menyeberang ke Bakaheni melalui Pelabuhan Merak. Ini memang Pelabuhan Merak diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan juga beberapa bis tentunya untuk bisa menyeberang mobil-mobil tersebut ke kawasan Pelabuhan Bakaheni. Dan berbicara mengenai data, Togi, Alisa dan juga pemirsa, terhitung sejak 24 Maret kemarin, ada sekitar 44.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan dari kawasan Jawa menuju ke Sumatera. Sementara untuk total kendaraan khususnya di H-8 ini tercatat sebanyak 8.000, maksudnya di H-7 tercatat sebanyak 8.000 kendaraan begitu, sehingga memang beberapa waktu mengalami lonjakan yang begitu signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun ada beberapa kebijakan, Togi, Arista, di mana para kendaraan roda 2 dan juga truk-truk bermuatan besar ini dialihkan ke pelabuhan yang tidak ada di Pelabuhan Merak, di mana fokus untuk Pelabuhan Merak sendiri ini untuk melayani beberapa kendaraan pribadi, sehingga tentunya ada peralihan khusus untuk bisa mengurai kepadatan, mengingat nantinya pada H-3 akan diprediksi terjadi puncak arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak, sehingga perlu digunakan kebijakan-kebijakan lain seperti pengklasifikasikan kendaraan di Pelabuhan Merak dan juga beberapa pelabuhan lainnya. Dan untuk diketahui juga, Togi, Arisa dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah arus mudik puncaknya akan terjadi pada H-3, namun pada hari ini di H-7, maksudnya di H-6 dipastikan masih ramai lancar. Frekuensi kendaraan 15 menit, 30 menit sudah bisa masuk ke berbagai kapal, termasuk di kawasan eksekutif yang nantinya mereka akan menuju ke dermaga 6 tentunya. Dan menarik, Togi, untuk melihat seberapa besar antusias dan juga kendaraan yang padat di kawasan Pelabuhan Merak. Namun bisa dipastikan sejak 24 Maret ini ada sekitar 44.000 orang yang sudah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera, dan ada hampir 8.000 kendaraan yang menyeberang juga dari kawasan yang sama. Sementara itu, Togi, Arista, balik ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza atas informasinya. Selanjutnya kita ke Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada Hasnugara hari ini. Hasnugara, hari ini apakah jadwal keberangkatan sudah normal atau masih ada yang delay? Ya, selamat pagi Togi, Alista dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi ini memang masih diramaikan oleh para penumpang pesawat yang melakukan mudik Lebaran lebih awal ini ke kampung halaman mereka. Tidak hanya mereka yang melakukan mudik, mereka juga melakukan perjalanannya untuk Lebaran. Di samping itu memang kemarin memang sempat terjadi kendala penumpang yang mengalami delay seperti itu, namun hingga pagi ini sudah terlihat aktivitas normal, tidak ada penumpukan atau terjadinya penerbangan yang delay. Namun begitu, Bandara Soekarno-Hatta mencatat pada hari ini terjadi tren peningkatan sebanyak 146.000 penumpang atau naik sekitar 18% dibanding hari biasa. Namun begitu juga diikuti pergerakan pesawat sebanyak 1.041 penerbangan, baik itu domestik maupun internasional. Adapun rute favorit penerbangan yang menjadi pilihan masyarakat yang
melakukan libur mudik lebaran ini maupun yang pergi liburan, diantaranya ada rute Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya hingga Balikpapan. Demikian, Togi dan juga Arista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Nurman Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada rekan Syahreza Zanski dari Pelabuhan Merak, Cilegon, dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Ya, berdasarkan hasil survei penurunan bahkan bisa mencapai 24%. Kementerian Perhubungan Kemenhub memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2025 bakal turun. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi, penurunan bahkan bisa mencapai 24%. Jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Meski realisasi di lapangan potensi pergerakan masyarakat bisa berbeda, tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhi keputusan akhir pemudik. Dengan turunnya jumlah pemudik, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang juga akan menurun pada libur Lebaran 2025. Jika tahun lalu asumsi perputaran uang mencapai 157,3 triliun rupiah, maka tahun ini diprediksi turun menjadi 37,9 triliun rupiah. Diduga angka penurunan daya beli masyarakat berdampak pada anjloknya proyeksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini. Selain itu, data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyebut awal tahun 2025 lebih dari 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Penurunan jumlah pemudik tak hanya mencerminkan perubahan pola mobilitas masyarakat, namun juga menjadi sinyal gejolak ekonomi nasional. Jelang Lebaran, pengais koin atau uang receh di perbatasan Subang, Indramayu semakin marak. Ya, polisi menghimbau agar aksi tersebut dihentikan saat volume arus mudik meningkat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pengais uang receh di Jembatan Sewo, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu semakin menjamur. Bahkan anak-anak di bawah umur kini ikut menjadi pengais uang receh. Selain berbahaya, aksi mereka juga mengganggu pengendara yang melintas. Bahkan mereka tak segan masuk ke tengah jalan hanya untuk berebut uang receh yang dilempar pengendara. Uang ini untuk apa? Buat makan. Terus buat beli baju lebaran, buat fitra itu. Tiap hari mengutin uang receh di sini. Iya. Bapak nggak takut ada mobil ketabrak mobil? Takut katanya Mas. Tapi kan itu udah biasa gitu. Pihak kepolisian mengimbau aksi berebut uang receh tersebut dihentikan saat arus mudik mulai ramai. Suatu himbauan kepada masyarakat yang mengumpulkan koin di Sewo Hamil, dan selalu saat kami lakukan himbauan, insya Allah besok kami rapikan dan juga tidak akan berlanjutkan di masa demi kelancaran dalam operasi ketupat nanti. Untuk mencegah aksi pengais koin saat arus mudik mulai ramai, polisi akan menurunkan anggotanya di sepanjang jembatan Sewo. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, bisa ribuan umat muslim dari berbagai daerah memadati kompleks makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, tradisi malam Selawe ini menjadi momentum untuk meraih pahala malam Lailatul Qadar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, saya Arlista Hadi. Dan saya Togi Sangga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye.
Di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam ke-25, Kompleks Makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim selalu dipenuhi jamaah yang datang dari berbagai daerah. Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini menjadi momentum bagi umat Muslim untuk memperbanyak ibadah serta meraih malam Lailatul Qadar. Salah seorang pengunjung, Muhammad Tajuddin, mengungkapkan bahwa kedatangannya ke makam Wali Songo ini untuk menjalani iktikaf dan memperbanyak ibadah di penghujung bulan Ramadan. Kalau tahun ini mungkin kelihatannya kok hawanya juga agak khusyuk, agak dingin, enak, sehingga kita berdoa juga semakin khusyuk dan semoga kita dapat mendapatkan berkah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di malam Selawi ini. Tradisi beribadah pada malam ganjil di makam tokoh penyebar agama Islam awalnya dilakukan oleh para santri. Seiring perjalanan waktu, tradisi ini berkembang di masyarakat dan terus lestari hingga kini. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.